Janganlah tertipu dengan penampilan lahiriah. Alangkah indahnya ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ubudiyah, yaitu ciri khas orang yang berakal adalah melihat hakikat sesuatu, tidak terjebak dengan zahirnya. Dalam berbagai sisi kehidupan, banyak orang yang telah tertipu dengan penampilan dan fenomena zahir. Sebagai contoh, seseorang yang berilmu pengetahuan agama yang tinggi bisa saja terjebak dengan penampilan zahir, seperti cara berpakaian, berpenampilan dengan segala atribut keislaman sebagai penanda bahwa ia sudah banyak menjalankan ibadah dan banyak menguasai pengetahuan agama. Sembari berkata, Alhamdulillah sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah dalam tampilan zahir atau tampilan fisiknya. Namun ketika ia melakukan itu, semua ternyata banyak didasari dengan riya, semata-mata hanya ingin terkesan bahwa ia sudah benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah, ingin dipandang orang lain sebagai orang yang soleh. Orang seperti itu hanya pandai bersolek dengan tampilan fisiknya daripada memperbaiki kualitas hatinya. Hanya mencari status, ingin disebut ikhwan dan akhwat di lingkungan atau komunitas dia berada. Itulah kelemahan orang yang sudah merasa berilmu dan banyak menjalankan ibadah zahir, bahwa memang setan sangat pandai menipu siapapun, walau seseorang yang sudah banyak ibadahnya, walau seseorang yang sudah banyak ilmu agamanya, yaitu dengan tipu daya merasa sudah soleh lebih baik daripada orang lain. Itulah sifat-sifat yang ada di dalam syaitan, kesombongan. Ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Jangankan manusia biasa, sekelas Nabi Adam pun masih bisa digoda syaitan dengan menggoda untuk memakan buah kulti. Mereka pada akhirnya sangat mudah menyalahkan ibadah orang lain yang tak sesuai seperti apa yang dia pahami. Bahkan menjauhi orang-orang yang tidak sepaham dengannya, membenci golongan yang lain, hanya pintar dalam berdebat, pintar dalam mengajari orang, namun kelemahan diri sendiri seakan-akan tertutup. Tidak bisa introspeksi diri, merasa sudah banyak ibadah dan banyak ilmunya, sehingga sedikit melihat kesalahan orang lain, mereka sangat membenci hal tersebut. Boleh jadi orang yang dianggap salah dalam hal tata cara menjalankan ibadah lahiriah jauh lebih mulia hatinya daripada dia. Karena kualitas ibadah tak dipandang dari kualitas sempurnanya gerakan ibadah lahiriah, akan tetapi keikhlasan dari niat seseorang. Mereka sendiri hanya menilai orang dari tampilan fisiknya. Kalau sudah bisa berpakaian syar'i, berpakaian yang menurut mereka baik, berarti juga dipandang baik. Lupa akan sejatinya Islam yang rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi alam semesta. Bukan rahmat untuk golongannya, bukan pula rahmat untuk segelintir kaum, namun rahmat bagi alam ini, yang seharusnya sebagai muslim mampu menjadi Islam yang sesungguhnya, yaitu menyayangi dan mengasihi siapapun, terlepas apa golongannya, apa sukunya, apa agamanya, menyayangi segala apa yang ada di alam ini. Itulah sebenar-benarnya sunnah Rasulullah, suatu adab perilaku yang dicontohkan Rasulullah, rasa yang lillah, tidak pernah menghitung untung dan rugi dalam melakukan ibadah, semata-mata hanya untuk Allah semata. Orang tidaklah masuk surga karena amal ibadahnya, tidak pula orang masuk neraka karena dosa-dosanya. Orang masuk surga karena rahmat dari Allah dan masuk neraka karena azabnya. Maka janganlah karena merasa sudah berilmu dan banyak amal kita menjadi orang-orang yang merugi, yaitu orang-orang yang sudah sholat tetapi masih saja melakukan hal-hal yang keji, seperti gibah, gampang memutus tali silaturahmi, gampang menyalahkan orang lain, dan sifat-sifat buruk yang ada di dalam hati, sehingga membuat murka Allah Ta'ala.
Allah tidak memandang tampilan luar, tetapi rahasia hati hambanya lah yang dipandangnya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita agar kita tidak tertipu dengan tampilan lahiriah semata. Hal ini berdasarkan hadis beliau yang artinya, berapa banyak orang yang rambutnya kusut, tampak dihinakan dan diusir oleh orang-orang, namun apabila dia berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkannya. Hadis riwayat Muslim. Lebih baik kita selalu bersikap baik kepada siapapun, karena kita tidak pernah tahu isi hati orang lain. Semoga kita mampu mempercantik hati ini dan rasa kasih sayang kepada sesama. Segala ilmu adalah kepunyaan Allah. Semoga tayangan ini memberikan manfaat dan menambah iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.